Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada amalan-amalan dan doa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita dari santet, guna-guna, dan pelet? Kemudian, apakah boleh mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir juga? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saat kita membahas lebih dalam soal santet dalam sudut pandang Islam. Ini sama dengan sihir ya, Sat ya? Betul. Ini gimana nih, Sat? Maksudnya kayak dosanya masuk golongan apa? Sampai sejauh mana ternyata ini adalah sesuatu yang betul-betul ada? Karena masih ada orang yang antara percaya atau enggak. Tapi ceritanya banyak nih, gimana, Sat? Baik. Pelajaran paling dasarnya dulu ya. Kita kan ketika ingin menyampaikan satu pandangan harus ada pijakan dasar. Ya. Pijakan dasarnya itu adalah segala apapun yang kita niatkan bukan karena Allah menjadi sia-sia. Kenapa dalam Islam itu kita harus mengedepankan ikhlas. Nah, semua dosa diampuni sama Allah. Yang mabok diampuni. Yang zina diampuni. Yang nyolong sendal diampunin. Diampunin. Yang korupsi diampunin. Satu yang tidak pernah Allah ampuni adalah menduakan Allah. Allah itu zat yang maha cemburu. Allah tidak mau diduakan. Ada syirik yang tipis-tipis menduakan Allah tapi tipis, ada yang tebal banget. Yang tebal banget tuh nyembah pohon. Nah, yang disembah jelas-jelas dia sujud tapi bukan sama Allah. Ya pohon, ya patung gitu ya. Yang kedua, yang tipis-tipis itu ketika menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Itu udah masuk kategori musyrik tapi yang tipis ya. Artinya dosanya tidak sebesar musyrik yang jelas-jelas menyembah selain Allah. Menjadikan pasangan hidup sebagai sandaran hidup bukan Allah. Itu kan tipis-tipis banget ya. Nah, maka semua dosa diampuni kecuali menduakan Allah. Santet, teluh, itu kan berarti menyelesaikan masalah tidak dengan pertolongan Allah, tapi bersekutu dengan jin yang kafir, yang jahat. Makanya dalam surat Al-Ikhlas jelas qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu dan Allah tempat kita bergantung. Nah, dalam surat Al-Fatihah jelas banget deh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan janji kita nih sama Allah. Sahabat hikmah bayangin setiap sholat kita baca Fatihah wajib loh. Setiap rokaat bahkan. Mau sholat yang wajib, sunnah harus baca Fatihah. Dan di setiap surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ketika ada masalah, direct connection-nya langsung ke Allah. Orang yang seperti itu tidak sefrekuensi dengan orang yang menyelesaikan masalah dengan bersekutu dengan jin. Nah, sahabat hikmah, ketika kita menceburkan diri untuk satu frekuensi dengan dunia seperti itu, dunia klinik, mau tidak mau kita akan mudah dirasuki. Oh, berarti sekarang ingin menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau kemudian kita tidak mau menjadi korban santet misalnya, berarti yang harus kita lakukan adalah kembalikan semua masalah sama Allah. Satu, benahi sholat. Sholat itu benteng paling utama. Rasulullah itu pernah sepanjang hidup sakitnya 2 kali. Sakit yang kedua karena faktor umur, ajal ingin menjemput. Faktor yang pertama beliau disihir oleh nenek-nenek jahat dari Yahudi. Rasulullah pun mengalami hal yang sama. Ya istilahnya itu disihir atau disantet, tapi yang pasti diisengin sama orang. Apa sikap Rasulullah? Rasul benahi sholat. Rasul benahi sedekah. Rasul lebih peduli dengan tetangga. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mau kena santet, yang pertama benahi sholat. Yang kedua, koreksi akhlak. Bisa jadi orang nyantet sama kita karena kitanya nipu orang. Kita yang jahat gitu loh. Saya yakin kalau kita baik sama semua orang, orang pun akan memberikan kebaikan buat kita. Iya nggak? Kan ada law of attraction tuh kan? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seisi alam ini akan memberikan apa yang kita berikan kepada seisi alam. Kalau kita baik, semuanya akan baik. Kalau kita buruk, mereka juga memberikan yang buruk. Jadi coba introspeksi diri. Kalau kita dijahatin dari santet, dari teluh, nggak ada cara yang terbaik tadi benahi sholat, benahi akhlak, sedekah.
Sedekah itu kita membahagiakan orang lain. Orang kalau sudah dibahagiakan hatinya, dia akan mendoakan kita dengan ikhlas. Biasanya orang yang bersekutu dengan ilmu hitam, dari sakaratul maut dia ketahuan, susah karena ada sesuatu yang Allah nggak ridho gitu loh. Kan tubuh ini titipan Allah, tapi disalah manfaatkan. Yang nitipin marah lah gitu. Iya benar-benar. Oke. Ini masih soal santet nih. Kalau Nah, ngomongin santet. soal ilmu sihir itu Oke. biasanya tuh ada lagi, Sat. Selain ilmu santet ada ilmu pelet. Nah, itu tuh. Kalau santet kan untuk mencelakai orang ya, Sat ya. Ini kan seperti kayak kebalikannya, ingin membuat orang jatuh cinta. Menaklukkan. Nah, kalau ini gimana nih hukumnya? Kita akan Oke. bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat Hikmah.